Oke, Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Bu. Ya, Kaila, pimpin doa dulu sayang. Baik Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Bu. Ya, sama-sama, makasih juga. Oke ya. Kita sudah 19 orang, kita nggak usah nunggu karena waktu kita sempit ya. Nanti umpamanya tiba-tiba apa ya, habis waktunya, Ibu tidak sempat pamit, ya sudah kamu bubar saja ya, karena waktu Ibu hanya 1 kali, yaitu 40 menit, jadi nggak ada tambahan. Oke, bismillah, kita mulai. Tadi dulu. Ibu foto dulu anak yang pertama datang. Ya. Bismillah, kita mulai, kita demak ya. Dengarkan baik-baik. Kalau nanti Ibu kecepatan, kamu baca lagi di rumah. Oke, kita mulai ke Kerajaan Demak. Tidak Cirebon, tapi sampai Mataram. Ini hanya salah setting aja. Kita lihat ya. Kemarin kita kan sudah ke Kerajaan Pasai. Kalau ditanyakan kerajaan Islam pertama di Indonesia mana, otomatis kamu sebutkan Kerajaan Pasai dengan rajanya Sultan Malik Al-Saleh yang kemarin kita sebutkan ada sentuhan dari Arab dan ada sentuhan dari Gujarat. Tapi lain lagi kalau ditanya kerajaan Islam pertama di Jawa mana? Nah, kamu akan menjawabnya Demak. Ya, jadi kalau di Indonesia Samudra Pasai, kalau di Jawa Demak. Nah, kita lihat. Demak ini sebenarnya melanjutkan kerajaan Majapahit hanya membawa bendera Islam. Kemarin UHB kamu menemukan soal saluran perkawinan. Contoh Islam masuk dengan cara saluran perkawinan. Di situ disebutkan bahwa Brawijaya V menikah dengan putri Cina, nanti lahirlah Raden Patah. Nah, Raden Patah nama sebenarnya adalah Sultan Alam Akbar. Hanya karena dialah yang pertama kali membuka, garis bawahi, membuka kerajaan Islam di Jawa, makanya dia diberi gelar Al-Fatah. Kaila, kamu buka Al-Quran, di mana nanti kamu akan menemukan surat pembuka pertama, yaitu Al-Fatihah. Nah, si Sultan Patah atau Raden Patah ini diambil dari ayat dari surat Al-Fatihah pembuka, gitu ya. Kemudian awalnya Demak itu bernama Bintoro, Gelagahwangi, daerah-daerah Fazal Majapahit. Tapi ketika Islam masuk, daerah-daerah pesisir, daerah-daerah Fazal ini kemudian mengundurkan diri dari Majapahit dan kemudian mereka mendirikan negara-negara Islam. Nah, si Raden Patah menginginkan Bintoro ini nanti gede, makmur. Nah, makanya akhirnya si Bintoro inilah kemudian dikenal dengan nama Demak, berasal dari kata gede dan makmur. Kaila dan kawan-kawan, kisah Sultan Gede, nggak usah disebutkan semuanya ya, dan kawan-kawan, masih ingat ya semester 1 kamu ketemu istilah civis pacem para belum. Apabila ingin damai, bersiaplah untuk perang. Di sini pun dilakukan oleh Raden Patah. Raden Patah paham bahwa yang namanya Portugis di Malaka itu pasti mengintai Demak karena Demak semakin maju. Nah, sebelum diserang, dia menyerang duluan. Dengan cara bagaimana? Dia memerintahkan putra pertamanya yang bernama Patih Yunus atau sering dikenal dengan nama Patih Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Jadi berani pada waktu itu ya. Nah, akhirnya si putranya ini mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Apa artinya?
pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Kenapa disebut utara? Kalau kamu lihat posisi Jawa dengan posisi Malaka, Malaka itu kan di atas ya, di utara ya. Makanya akhirnya si pangeran ini pernah menyeberang ke utaranya dari Pulau Jawa, yaitu Malaka. Makanya dikenallah dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Raden Patah sangat agresif untuk mengenyahkan Portugis. Walaupun tidak berhasil, catat ada keberanian di situ, tidak mau menyerah untuk dikuasai oleh penjajah. Kenapa sih Portugis bisa datang ke Indonesia, ke Demak? Masih ingat kan ya waktu Samudra Pasai? Gara-gara Marco Polo cerita-cerita kalau Samudra Pasai ini ternyata kaya raya. Orang-orang Eropa dengan semboyannya gold, glory, gospel, akhirnya masuk ke Samudra Pasai dan pasti akan masuk pula ke Demak atau ke Jawa. Paham ya? Ya, dengan Gede Makmurnya, dengan nama Al-Fatahnya, dengan istilah Sabrang Lornya, si Pati Unus atau Pati Yunus ini. Oke ya. Ini wilayah Demak. Ada Cipang, ada Pajang ya. Nanti ada Mataram. Kita lihat lagi ya. Nah, tarik napas dulu. Raja yang kedua tadi siapa? Raden Patah, Sultan Alam Akbar, ini memerintah selama 3 tahun. 1518 sampai 1521. 1500 sampai 1518. Kemudian meninggal 1518 digantikanlah oleh putranya yaitu Pati Unus. Pangeran yang gagah berani ini masihkah mau menyerang Portugis? Catat oleh kalian, siapa tahu ada dalam PAT. Ternyata Pati Unus orang bijak. Belajar betul dari sejarah. Dia pernah gagal ketika nyerang ke Malaka. Banyak tentaranya yang meninggal, yang wafat. Karena apa? Keberadaan senjatanya memang kurang mumpuni. Akhirnya Pati Unus tidak menyerang Malaka lagi, tapi cara menyerang Malaka dengan embargo beras, tidak mengirimkan beras ke Malaka. Nah itu caranya ya. Jadi dia tidak gegabah lagi untuk mengirimkan tentaranya ke sana karena sia-sia, tapi ini lebih pasti. Malaka akan kelaparan karena produk yang paling banyak beras itu dari Demak. Itu ya. Kemudian ke raja yang ketiga. Pati Unus hanya memerintah 3 tahun, kemudian digantikanlah oleh adiknya. Jessica, Kaila, siapa itu ya? Ini ternyata Ariba, ini awal permasalahan, awal suksesi. Ingat kelas semester 1 Ibu pernah ngomong suksesi ya. Perebutan kekuasaan kerajaan antar keluarga dimulai nanti setelah Sultan Trenggono. Kita lihat ya. Raja ketiganya bernama Sultan Trenggono. Dia memerintah cukup lama. Dia ini adalah adik Pati Unus. Karena Pati Unus tidak memiliki putra, akhirnya pemerintahan diberikanlah kepada kepada Sultan Trenggono. Sama Sultan Trenggono sama dengan kakaknya, sama dengan ayahnya, berani betul untuk menentang Portugis. Dia ingin menguasai seluruh Jawa. Jawa Timur sudah dikuasai, bahkan Kalimantan, Sukadana pun sudah dikuasai, tinggal Jawa Barat. IPA 5 ternyata ada kendala. Di Jawa Barat, rajanya yang bernama Surawisesa ternyata sedang kerjasama dengan Portugis di Sunda Kalapa akan membuat benteng kerjasama. Nah, ini tidak disukai oleh Sultan Trenggono dan akhirnya Sultan Trenggono menyerang Jawa Barat, menyerang Sunda Kalapa dibantu oleh
seorang panglima kelahiran Samudra Pasai, dia masuk ke Jawa karena daerahnya dikuasai kan kemarin ya oleh Portugis, dia menghambakan diri ke Trenggono dan akhirnya Neng menang. Sunda Kalapa bisa direbut dari tangan Portugis oleh Trenggono dan Fathahillah. Hari itu 22 Juni 1527. Kaila dan kawan-kawan, kalau kamu setiap tahun selalu mendengarkan bahwa ulang tahun Jakarta 22 Juni, itulah direbutnya Sunda Kalapa dari Portugis oleh Trenggono. Disebutlah Sunda Kalapa bernama Jayakarta yang berarti kemenangan. Oke ya, masih mendengarkan ya? Nah, jait sudah ada. Kemudian kita lihat, kita mulai ya. Trenggono masuk ke Jawa Timur, ke Madura. Nah, akhirnya beliau wafat setelah 25 tahun merintah. IPA 5, hati-hati di sini kamu dengarkan baik-baik kalau enggak pusing. Inilah suksesi dimulai. Jadi nanti kalau ditanya siapa raja terakhir dari Demak, kamu akan menyimpulkan Trenggono. Karena apa? Ibu mulai ya, Ibu mulai hati-hati karena ada dalam PAT. Dengarkan. Harusnya Trenggono ketika wafat memberikan pemerintahannya kepada adiknya Pangeran Sekar. Emang jadi. Pangeran Sekarlah yang harusnya menjadi raja. Tapi Pangeran Sekar, si adik ini dibunuh oleh anak Trenggono yang bernama Prawoto. Hampir sama dengan kejadian di kerajaan Singosari awal ya, Ken Arok ya. Ibu ulangi lagi ya. Trenggono menyerahkannya ke Pangeran Sekar, adiknya. Tapi Pangeran Sekar dibunuh oleh anaknya Trenggono yaitu Prawoto. Karena Prawoto ingin menjadi raja. Nah, Prawoto belum memerintah, dendam anaknya Pangeran Sekar yang bernama Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang membunuh Prawoto. Arya Penangsang belum memerintah, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya. Siapa Sutawijaya? Anak angkat Joko Tingkir. Sutawijaya ini sebenarnya anak Adipati Mataram yang dikenal dengan nama Ki Gede Pamanahan. Nah, Ibu jeda dulu, kamu cerna dulu, Ibu ulangi lagi ya. Harusnya menjadi raja Pangeran Sekar, tapi Pangeran Sekar dibunuh oleh anak Trenggono bernama Prawoto. Prawoto kemudian dibunuh oleh anak Pangeran Sekar yang bernama Arya Penangsang, dan Arya Penangsang akhirnya dibunuh oleh Sutawijaya, Pangeran Danang. Nah, siapa Sutawijaya? Sutawijaya adalah anak angkat Joko Tingkir. Kemarin kesiswaan kamu bernama Joko Tingkir ya. Nah, ternyata dia adalah Adipati Pajang. Nah, atas jasanya Sutawijaya dengan ayahnya ini diberi berapa ratus hektar tanah di Kota Gede sekitar Yogyakarta sekarang. Ya. Kita lihat akhir dari Kerajaan Demak. Neng, catat dulu. Ibu nggak menulis di sini. Joko Tingkir kamu tulis sama dengan Hadi Wijaya ya. Dengarkan. Joko Tingkir sama dengan Hadi Wijaya. Hadi Wijaya punya anak angkat bernama Sutawijaya ya. Bapak sebenarnya Sutawijaya itu adalah Ki Gede Pamanahan ya. Oke. Joko Tingkir ini kemudian kan memberikan daerah ke Tanah Gede ke Sutawijaya. Nah, dia tidak melanjutkan kerajaan Demak, jadi berakhir. Demak tidak dilanjutkan, jadi tidak ada yang menyebut Joko Tingkir adalah Raja Demak. Karena apa?
Joko Tingkir memindahkan payung kebesaran Demak ke Pajang. Catat oleh kamu ya. Joko Tingkir sama dengan Hadiwijaya. Neng, perbandingan. Kalau Demak adalah daerah pesisir, jadi dia kehidupannya maritim, perdagangan laut, tapi Joko Tingkir memindahkan ke Pajang, itu adalah daerah pedalaman, daerah persawahan. Jadi Joko Tingkir lebih suka bertani daripada hidup di laut. Nah, akhirnya Neng, berdirilah Kerajaan Pajang. Demak menjadi daerah fazalnya saja, adipati saja, daerah bawahan saja. Akhirnya sama Joko Tingkir pun masih tetap menguasai daerah-daerah kekuasaannya. Kemudian akhirnya Sutawijaya menggantikan bapaknya Ki Gede Pamanahan menjadi Adipati Mataram. Dia memiliki jiwa patriot yang sangat tinggi, seorang negarawan yang hebat. Akhirnya dia ingin membesarkan Mataram dengan dengan angkatan perang yang bagus. Nah, ini membuat takut si Joko Tingkir, si bapak angkatnya, si Hadiwijaya. Akhirnya Hadiwijaya menyerang Mataram, diserang balas lagi oleh Sutawijaya. Joko Tingkir kemudian sakit dan meninggal. Tarik napas pusing. Ketika Joko Tingkir meninggal, si saudaranya yang bernama Arya Pangiri di daerah Demak, dia menjadi adipati, ingin juga menjadi Raja Pajang. Akhirnya menyerang Pajang kembali, kemudian anak Joko Tingkir yang bernama Benowo disingkirkan ke Jipang. Kemudian Sutawijaya akhirnya menggempur Arya Pangiri. Selesai, Arya Pangiri dikembalikan ke Demak, Benowo dikembalikan ke Pajang, tapi Benowo paham, sadar, dia tidak semampu kakak angkatnya. Akhirnya Benowo memberikan kekuasaannya kepada kakaknya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya nggak mau dipajang, karena dia punya Mataram kan ya. Dia pindahkan payung kebesarannya ke Mataram. Jadilah dia Kerajaan Mataram. Ntar dulu, Ibu lihat dulu kalian, bosen kali. Ada pertanyaan? Baru 28 siswa ya, jumlah kamu 32 ya. Kamu mah di foto terketawa. Sambil Ibu motret, sambil Pak yang kesananya kemana Pak? Hai. So, sambil ada pertanyaan, kamu pusing kan ya? Benowo siapa? Joko Tingkir siapa? Udah yang terima deh. Ada pertanyaan? Pusing nggak dengan silsilah? Nanti Ibu bantu lah ya. Ibu akan buat Akan buat silsilahnya ya. Terutama mulai dari Trenggono ya. Trenggono punya adik Arya Penangsang. Trenggono punya adik Pangeran Sekar. Pangeran Sekar dibunuh anaknya Prawoto. Prawoto dibunuh anaknya Sekar, yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya. Siapa Sutawijaya? Sutawijaya tidak lain adalah anak angkat dari Joko Tingkir. Siapa Joko Tingkir? Dia adalah menantu Trenggono. Akhirnya yang tidak ikut perang, si Joko Tingkir itulah yang naik pangkat. Tapi dia tidak mau di Demak, dia membawa alat-alat kebesaran Demak ke Pajang. Jadilah Kerajaan Pajang, kerajaan yang agraris. Demak siapa? Demak dikasihkan kepada saudaranya lagi yang bernama Arya Pangiri. Ketika Joko Tingkir meninggal, Arya Pangiri serakah, ingin juga ke Pajang, nyerang Pajang. Tapi dibantu lagi oleh Sutawijaya, akhirnya Arya Pangiri dikembalikan ke Demak, digantikanlah oleh Benowo di Pajang. Siapa Benowo? Anak dari Joko Tingkir. Benowo nggak mampu, akhirnya diberikanlah kepada si Sutawijaya.
Sutawijaya nggak mau dipajang. Dia kemudian mengembangkan Mataram. Neng, pada abad ke-17 di Jawa ada kekaisaran, seolah-olah SAR kekaisaran, yaitu Mataram. Lebih besar dari daerah-daerah sebelumnya. Pun luas hubungan politiknya. Enggak pusing ya. Nanti di ulangan Ibu sederhanakan saja. Ini harus pusing-pusing karena begitulah ceritanya ya. Oke. Kita lanjutkan, kita ke Mataram ya. Nanti kalau ada masalah, biasanya kalau udah nyapa kamu ada masalah, nggak keluar lagi ini. Bener ya? Nggak keluar lagi ya? Yaudah, dengarkan. Karena PowerPoint-nya hilang, akhirnya Ibu nerangkan saja ya. Coba Pak, sambil kamu dengarkan saja ya Sultan ya, kita berhadapan dulu ya. Akhirnya jadilah Sutawijaya menjadi raja pertama Mataram. Jadi kalau ditanyakan siapa pendiri Mataram, dia adalah Sutawijaya. Dia besarkan masuk sampai ke wilayah gede. Nah kemudian dia mendapat julukan, dengarkan baik-baik. Dia mendapat julukan Panembahan Senopati ing alogo Sayyidin Panotogomo Kalifatul Tanah Jawi. Ibu ulangi lagi ya. Sutawijaya mendapat gelar Panembahan Senopati ing alogo Sayyidin Panotogomo Kalifatul Tanah Jawi. Apa maksudnya? Panembahan yang disembah, Senopati, panglima perang. Ing alogo Sayyidin, dia juga pemimpin agama sebagai khalifah di tanah Jawa. Neng, mulai ada kata-kata Panembahan Senopati ing alogo Sayyidin Panotogomo, ya raja, ya juga pemimpin agama, itulah nanti yang dikenal dengan nama kekaisaran, mirip dengan Romawi. Karena raja-raja di Romawi itu dia menganggap dirinya seorang kaisar, raja, tapi dia juga pemimpin agama karena dia adalah anak dewa. Ya, Neng, di masa sekarang begitu? Iya sebenarnya. Sebenarnya pemimpin-pemimpin, ya memimpin negara, ya memimpin agama. Kalau enggak, pecah, selalu ribut. Jadi si pemimpin itu harus bisa mengayomi semua agama. Itulah yang dilakukan oleh Sutawijaya. Ingat-ingat, besok ada Panembahan Senopati ing alogo Sayyidin Panotogomo Kalifatul Tanah Jawi. Memerintah dari tahun 1586 sampai 1601. Pusat pemerintahannya di Kota Gede, daerah yang diberi oleh Bapak angkatnya Joko Tingkir. Wilayahnya masih Pajang, Demak, Cipang, Madura masih melanjutkan yang kemarin-kemarin dikuasai oleh yang sebelumnya. Kemudian raja ini meninggal, seolah-olah kaisar pertama ini meninggal, digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Hanyokrowati atau Mas Jolang. Namanya Mas Jolang, tapi ketika dia memerintah, dia mendapat gelar Pangeran Hanyokrowati. Tapi pangeran ini suka berburu. Akhirnya dia meninggal ketika sedang berburu, jadi tidak lama memerintah. Akhirnya dia dikenal dengan nama Pangeran Sedo ing Krepyak. Karena dia meninggal di Krepyak, makanya dia dikenal dengan nama Pangeran Sedo, itu orang Jawa, Sedo itu meninggal, ing itu di Krepyak. Jadi pangeran yang meninggal di Krepyak. Mas Jolang digantikan lagi oleh putranya. Nah, inilah yang akan membuat kekaisaran lebih besar, yaitu Raden Mas Rangsang. Mas Jolang punya anak Raden Mas Rangsang. Dia kemudian ketika memerintah bergelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Nanti kalau di Banten kamu akan menemukan Sultan Ageng, di sini Sultan Agung. Ya. Pada masanya Mataram mencapai puncak kejayaannya dan dia kemudian memindahkan ibu kotanya nggak di Gede tapi di Kertasura dekat wilayah Solo.
Nah, dengarkan, Sultan Agung adalah sultan yang gagah berani. Sama, dia nggak suka terhadap orang asing. Walaupun dia belum tahu itu wujud Indonesia, tapi dia paham kulit dia beda dengan orang yang datang. Nah, ini sekarang dia tidak berhadapan dengan Portugis ya, tapi dia berhadapan dengan Belanda. Neng, 1596 Belanda pun ingin ikut menikmati kekayaan alam Indonesia. Ya, datang ke wilayah Banten tuh datangnya. Jadi mendarat pertamanya Cornelis de Houtman itu di Banten. Nah, orang Banten nggak suka, Neng. Diusir benar itu yang namanya Cornelis de Houtman oleh orang-orang Banten. Keren ya kita ya. Nah, makanya Neng, orang-orang Belanda menyebut Banten itu berasal dari kata bantahan karena saking beraninya. Dia bisa mengusir, dia bisa membantah orang-orang Belanda. Makanya dikenallah dengan nama Banten yang awalnya katanya berasal dari kata bantahan. Nah, tapi Cornelis de Houtman kemudian datang kembali. Dia nggak apa-apa diusir, tapi dia tahu jalan menuju Indonesia. Dia sudah sampai ke Indonesia. Tahun-tahun berikutnya orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Salah satunya contohnya yaitu ini, nanti akan membentuk VOC. Nanti jelasnya kamu akan paham diceritakan oleh Pak Oji di kelas 11 ya. Singkat cerita. Sultan Agung tidak suka dengan keberadaan VOC di Jayakarta. Neng, mana Jayakarta? Sunda Kelapa ya. Tapi oleh orang Belanda diganti Jayakarta menjadi Batavia. Batavia berasal dari kata Bataviaren. Siapa itu? Batav, nenek moyangnya orang-orang Belanda. Jadi supaya dia ingat dengan nenek moyangnya, si Sunda Kelapa, si Jayakarta digantilah menjadi Batavia. Nenek moyang mereka Bataviaren. Nah ya. Nah, terus si Sultan Agung ini akhirnya tahun 1628, 1629 nyerang Belanda. Beraninya sama dengan Demak yang nyuruh putranya Pati Unus. Sama, kalah. Alasannya juga sama karena kurangnya persenjataan, kurang canggihnya persenjataan. Neng, tapi yang kita lihat dari diri Sultan Agung ini adalah pemimpin yang apik. Dia itu bisa dianggap seorang tata kota, perencana. Karena apa?